Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di materi manajemen sistem informasi. Hari ini kita membahas tentang proses grup project. Nah, ini poin pembahasan kita hari ini, di mana di sini adalah sebuah project boundaries atau batasan dari sebuah project ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang proses-proses apa saja yang dilakukan di dalam sebuah manajemen sebuah project, khususnya project pembangunan sebuah software atau sistem informasi. Nah, di sini kita lihat bahwa pertama kali kita akan bahas atau project itu dimulai dari project initiator, atau di sini bisa dikatakan sebuah project owner gitu ya. Nah, setelah adanya sebuah sponsor dari sebuah project yang akan ditentukan, kemudian project itu akan di-input atau akan segera dimulai. Nah, kemudian barulah dia masuk ke dalam ruang lingkup sebuah proses pengerjaan project atau sebuah proses manajemen sebuah project. Nah, di sini proses tersebut ada 6 poin dan bisa juga dikatakan menjadi 5 buah poin ya. Karena di sini nanti proses monitoring dan controlling itu digabung menjadi satu kesatuan. Nah, di sini dimulai dari proses inisiasi, kemudian ada proses perencanaan atau planning, lalu kemudian ada proses executing, kemudian seluruh proses ini akan dilakukan di dalam proses monitoring dan juga controlling. Jadi setiap proses yang dilakukan itu masuk ke dalam proses monitoring dan juga controlling. Kemudian di akhir akan dilakukan proses closing dari project. Nah, setelah itu hasil dari project manajemen ataupun project yang dibangun adalah sebuah produk, yaitu sebuah project deliverables, bentuknya sebuah produk, sebuah software atau sistem informasi yang nantinya akan digunakan oleh user atau end user. Nah, kemudian seluruh prosesnya tadi, dokumentasinya itu akan disimpan di dalam project record dan dimasukkan ke dalam proses aset. Nah, baik, di sini kita akan bahas tentang proses manajemen sebuah projectnya ya. Jadi di poin project boundaries ini akan kita bahas. Dimulai dari proses initiating atau inisiasi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa inisiasi sebuah project adalah sebuah tahap awal suatu project dimulai. Dalam artian di sini memberikan gambaran global suatu project dalam bentuk piagam atau project definition charter. Apa itu gambaran global dari sebuah project? Gambaran global dari sebuah project itu adalah sebuah ruang lingkup project ya. Ada tujuan, kemudian ada waktu pengerjaannya, ada biaya project, serta informasi umum yang terdapat di dalamnya. Nah, kemudian juga ada yang namanya dokumen project atau dokumen perencanaan manajemen project atau project management plan. Nah, dokumen inilah yang nantinya dihasilkan setelah dilakukan proses inisiasi project. Jadi inisiasi project dalam hal ini dokumen definisi project akan dijadikan sebagai acuan nantinya dalam perencanaan project atau proses selanjutnya, yaitu pembuatan dokumen perencanaan manajemen project atau project management plan. Nah, di sini ada tujuan dari sebuah inisiasi project, di mana yaitu tujuannya adalah menentukan tujuan proyek secara rinci, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penentu untuk pelaksanaan proyek, penentuan skop, jadwal, kebutuhan sumber daya proyek, secara garis besar asumsi proyek serta batasan proyek adalah sebagai acuan dalam pembuatan manajemen proyek untuk menentukan kriteria keberhasilan proyek nantinya. Lalu ini mekanisme dari proses inisiasi project, di mana pemilik project atau project owner akan memberikan tugas atau penugasan assignment ya kepada manajemen project dan para anggota timnya. Nah, di sini manajer dan juga anggota tim project nanti secara bersama-sama akan membuat
definisi ataupun project charter atau project definition, dan kemudian akan disetujui oleh pemilik owner jika memang sudah memenuhi seluruh kebutuhannya. Nanti kemudian akan dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan perencanaan manajemen project. Nah, pelaksanaan project inisiasi adalah manajer project dan juga tim projectnya. Project team assignment merupakan inputan bagi project initiation dan ditandatangani atau disetujui oleh project owner. Project team assignment bisa dalam bentuk sebuah perintah kerja atau surat keterangan, gitu ya, bentuk penugasannya. Nah, di sini juga ada dua proses project initiating, di mana di tahap integration atau di dalam knowledge based integration itu dilakukan development project charter atau pengembangan project definition gitu ya, pengembangan piagam project. Dan kemudian di knowledge based stakeholder itu juga akan dilakukan identifikasi stakeholder atau mengidentifikasi siapa-siapa saja orang yang mempunyai peran dalam pembangunan sebuah project nantinya. Baik, itu tadi initiating atau proses inisiasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses planning atau proses perencanaan sebuah project. Jadi setelah sebuah project didefinisikan pada fase inisiasi, langkah selanjutnya adalah merencanakan project dalam bentuk project management plan, yaitu berupa deskripsi detail dari definisi project yang telah dibuat sebelumnya. Semakin kompleks dan semakin besar sebuah project, maka semakin lengkap pula perencanaan manajemen project tersebut. Perencanaan project secara umum isinya adalah ruang lingkup project atau scope, waktu pengerjaan project atau time, rencana anggaran biaya project atau cost, kualitas project atau quality, sumber daya project atau resource, manajemen risiko atau risk, perencanaan komunikasi atau communication, pengadaan atau procurement, integrasi atau integration, serta pemangku jabatan atau stakeholder. Jadi ini seperti di knowledge base ya, knowledge area dari project management. Nah, jadi seluruh perencanaan project, nah itu adalah isian dari knowledge area. Lalu selanjutnya adalah tujuan perencanaan project. Nah, di sini tujuan perencanaan sebuah project adalah untuk pertama menentukan scope, schedule, serta cost project tersebut. Kemudian untuk menetapkan prosedur pengontrolan project, terus menentukan kualifikasi personil, peran dan tanggung jawabnya, kemudian mengidentifikasi resiko project dan melakukan tindakan penanggulangannya. Kemudian membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan project, serta menyetujui project baseline untuk mengukur kinerja project tersebut. Lalu kemudian mekanisme perencanaan project. Di sini project manager bersama-sama dengan timnya akan mempelajari kembali project definition atau project charter. Kemudian di proses perencanaan project ini akan dilakukan pembuatan project management plan yang berdasarkan project charter yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian akan dilakukan persetujuan atau approval dari project owner bahwa project management plan tersebut akan dilakukan atau akan dijadikan acuan sebagai pelaksanaan project yang akan dilakukan. Nah, di sini di dalam perencanaan project akan ada dokumentasi yang perlu disiapkan. Di antaranya yang pertama itu ada project definition sebagai acuan dalam pembuatan project. Nah, ini didapat dari proses inisiasi sebelumnya. Kemudian ada management plan. Nah, ini proses atau dokumentasi yang dihasilkan dari proses project plan. Kemudian ada dokumentasi struktur rincian pekerjaan atau work breakdown structure. Ada juga penugasan tim project atau project team assignment. Kemudian ada juga dokumentasi tentang project schedule. Ada juga dokumentasi tentang rencana anggaran belanja project. Kemudian ada juga dokumentasi terkait dengan communication plan.
yaitu meliputi meeting dan juga reportingnya. Kemudian juga ada perencanaan perubahan jika memang dibutuhkan ya. Nah, form itu adalah change request form dan change request log. Nah, serta yang tidak kalah penting adalah dokumentasi terkait dengan perencanaan manajemen project atau project management plan. Baik, jadi ini adalah dokumen-dokumen yang perlu dibuat ketika berada di proses project plan. Lalu kemudian masuk ke dalam proses project planning, di mana di sini proses project planning hampir seluruh knowledge base ya atau knowledge area itu akan ada aktivitas di dalam proses project planning, di mana di tahap integration itu ada yang namanya develop project management plan. Nah, terus kemudian di knowledge base scope atau di dalam ruang lingkup scope ada plan scope management, collect requirement, define scope, dan juga create WBS. Kemudian di area time ada plan schedule management, ada define activity, sequence activity, estimate activity resource, estimate activity duration, dan develop schedule. Kemudian di area cost ada plan cost management, estimate cost, ada determine budget, serta di area quality ada plan quality management. Di area HR ada plan human resource management. Di area communication ada plan communication management. Di area risk ada risk management, identifies risk, dan perform qualitative risk analysis. Serta ada juga perform quantitative risk analysis. Serta ada juga plan risk response. Kemudian di area procurement ada plan procurement management, serta di area stakeholder ada plan stakeholder management. Baik, selanjutnya adalah prinsip perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek itu adalah bagian dari manajemen proyek yang pertama, yang berhubungan dengan pembagian, pengalokasian, dan penjadwalan pekerjaan dalam lingkup sebuah proyek. Lalu kemudian prinsip selanjutnya adalah manajer proyek harus fokus pada saat melakukan perencanaan, karena perencanaan merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap berada dalam anggaran, sesuai dengan lingkungan atau lingkup yang telah ditentukan dan harus selesai pada waktu juga yang sudah ditentukan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah tujuan perencanaan proyek, yaitu untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan juga penjadwalan. Kemudian prinsip yang terakhir, fungsi perencanaan proyek yaitu sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pihak yang terkait, yang merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya dan merupakan tolak ukur di dalam pengendalian nantinya. Lalu kemudian persiapan project plan. Persiapan project plan yang pertama yaitu adalah perencanaan biaya project, di mana biaya yang diperlukan dalam suatu project dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan tertanam dalam kurun waktu yang cukup lama. Maka perlu dilakukan perencanaan terkait biaya tersebut. Kemudian persiapan yang kedua adalah perencanaan tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja sebagai penentu keberhasilan proyek, harus memiliki kualitas, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai keberhasilan suatu proyek tersebut. Kemudian persiapan selanjutnya adalah perencanaan peralatan, di mana peralatan yang digunakan dalam suatu proyek dipengaruhi oleh produktivitas alat terhadap volume pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir adalah perencanaan bahan atau material, di mana perencanaan terhadap material dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan, penggunaan bahan atau material menjadi efisien dan juga efektif. Baik, itu tadi area planning ya, proses planning. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses executing atau proses pelaksanaan proyek. Jadi setelah proyek direncanakan secara matang dengan segala perhitungan dan juga pertimbangan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pekerjaan proyek tersebut atau dalam suatu action atau juga tindakan.
Pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek yang tertuang dalam Project Management Plan inilah yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi proyek atau project execution. Jadi pada intinya project execution adalah tindakan lanjutan dari apa yang telah dituangkan dalam Project Management Plan. Tujuan pelaksanaan proyek antara lain yang pertama yaitu merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam perencanaan manajemen proyek. Kemudian mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan mengoptimalkannya serta pemanfaatan sumber daya non-personel. Lalu merealisasikan perubahan setiap perubahan yang ada di dalam perencanaan proyek. Nah, itu adalah tujuan dari pelaksanaan proyek. Kemudian mekanisme pelaksanaan proyek. Jadi setelah dibuat project management plan, langkah berikutnya adalah manajer proyek dan tim proyek membentuk kerjasama tim selama proyek berlangsung atau pembentukan tim building. Kemudian manajer proyek dan juga tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang di dalam project management plan, lalu membuat laporan pelaksanaan proyek. Lalu mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase pekerjaan atau deliverable project yang telah diselesaikan. Lalu dokumentasi apa saja yang ada di dalam pelaksanaan proyek? Yang pertama adalah pedoman hasil kerja atau work result guideline, yaitu sebuah pedoman untuk melaksanakan monitoring terhadap proyek yang sedang dikerjakan atau dilaksanakan, atau disebut juga dengan project execution. Proyek akan dibatasi pada scope, time, dan juga cost, sehingga pedoman hasil kerja atau work result guideline yang akan dibuat juga dibatasi oleh 3 hal tersebut. Pelaksanaan monitoring sebuah execution project dilakukan secara terus-menerus atau day to day. Namun pedoman hasil kerja disesuaikan dengan task atau deliverable yang ada. Dokumen harus disiapkan adalah work result guideline. Jadi dokumennya yang harus disiapkan ketika proses pelaksanaan project atau execution adalah WRG, Work Result Guideline. Lalu ini adalah 8 proses yang dilakukan di proses execution project yang terkait dengan area knowledge base-nya. Yang pertama di area integration ada yang namanya direct and manage project work. Kemudian di area quality ada yang namanya perform quality assurance. Di area HR ada acquire project team, develop project team, serta manage project team. Di area communication ada manage communication. Di area procurement ada conduct procurement, serta di area stakeholder ada aktivitas atau proses yang dinamakan manage stakeholder engagement. Lalu kemudian pelaksanaan dari execution project. Nah, biasanya pada pelaksanaan ini akan menerapkan sebuah metode. Nah, metode yang digunakan pada saat ini yaitu menggunakan konsep metode SDLC, di mana di dalamnya ada proses yang namanya planning, yaitu kegiatan perencanaan yang meliputi analisis kebutuhan bisnis dalam dokumen project charter. Selain itu, penentuan penggunaan bahasa pemrograman, database, ketersediaan server, dan tools lainnya juga mulai disiapkan dalam tahap ini. Kemudian ada proses yang namanya analisis, yaitu kegiatan analisis meliputi analisis dampak terhadap bisnis, mengidentifikasi potensial risiko yang mungkin ada, celah keamanan data, dan konsep high availability atau HI jika diperlukan. Kemudian selanjutnya ada desain, yaitu kegiatan desain meliputi perancangan database, pembuatan ERD, pseudocode, DFD, use case diagram, activity diagram, hypo diagram, desain diagram, desain form, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fase implementation, di mana kegiatan implementasi meliputi pembuatan code, pengujian, deploy, dan go live, tes skenario dokumen, manual guidance, dan technical dokumen yang harus ada. Nah, itu bentuk pelaksanaan dari execution project. Oke, kita kembali lagi setelah melakukan proses inisiasi, planning, executing, kemudian kita selanjutnya di proses monitoring dan juga controlling. Nah, jadi pengendalian project atau disebut juga dengan
pengontrolan terhadap suatu kegiatan proyek. Maksudnya adalah memantau atau mengontrol langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, dengan project management plan yang telah dibuat, juga mengecek apakah aktiviti proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi dan juga rencana awal, serta sudah sesuai dengan target ataukah belum. Bila belum, tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Tujuannya dalam monitoring and controlling project ini adalah memastikan pencapaian proyek, adanya evaluasi terhadap project management. Itu terpantau dengan baik gitu ya. Project controlling. Nah, project controlling ataupun pengendalian terhadap semua pelaksanaan proyek meliputi yang pertama itu adalah kontrol atau pengendalian terhadap waktu atau timeline, scope, dan juga quality, yaitu dengan membandingkan rencana awal, lingkup, dan kualitas terhadap actual project. Atau juga bisa menggunakan yang namanya form activity tracking table. Nah, yang kedua, pengendalian terhadap biaya atau cost, yaitu dengan cara menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu project sampai dengan saat ini atau actual expenditure. Kemudian membandingkan actual expenditure dengan rencana anggaran, lalu menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai dengan nanti selesainya suatu project atau estimate to complete, serta menentukan biaya dan waktu penyelesaian project atau estimate at completion. Kemudian menggunakan form estimate cost at completion. Lalu yang ketiga, information yang diperoleh terhadap kontrol scope, time, quality, dan cost. Nah, di sini biasanya dilakukan pembuatan laporan tentang status dan juga progres dari project. Nah, biasanya menggunakan form project progress report. Kemudian pengendalian yang keempat, yaitu pengendalian bila hasil kendali diperlukan perubahan planning, maka nanti dilakukan replanning atau perencanaan ulang dan juga penyesuaian project planning dan project management plan update. Selanjutnya adalah dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam proses project controlling atau pengendalian project. Dokumen yang disediakan atau yang disiapkan antara lain adalah dokumen project management plan, lalu kemudian minute of meeting atau catatan setiap pertemuan atau rapat, kemudian ada juga form change the request form, lalu kemudian ada change request log, kemudian ada project progress report, lalu ada activity tracking ball, dan yang terakhir adalah estimasi biaya penyelesaian project atau estimate cost at completion. Ini adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengendalian proyek dan berhubungan dengan knowledge base area dari setiap proses manajemen. Yaitu di mana integration, ada monitoring dan juga controlling project work, ada perform integrated change control, di area scope ada validate scope, ada control scope, di area time ada pengendalian schedule, di area cost ada pengendalian cost, di area quality ada pengendalian quality, di area communication ada pengendalian communication, di area risk ada pengendalian risk, di area procurement ada pengendalian procurement, serta di area stakeholder ada pengendalian stakeholder engagement. Baik, itu tadi area atau proses dari monitoring dan juga controlling. Terakhir, yaitu di proses closing project atau disebut juga dengan penutupan project atau project and closure. Nah, project and closure atau closing itu merupakan akhir dari serangkaian kegiatan project. Pada intinya, tahapan penutupan project atau project and closure ini adalah memberikan laporan terhadap hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas project yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk pelaporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable project telah dipenuhi
Demikian pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan atau outstanding task. Harus segera dicatat dan kemudian diselesaikan. Setelah semua pekerjaan dinyatakan selesai, yang tertuang dalam bentuk dokumen laporan resmi, maka langkah terakhir adalah pembubaran tim proyek. Secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek dan mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Di mana secara mekanisme manajemen proyek akan melakukan serah terima pekerjaan berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan berita acara selesai serah terima pekerjaan. Baik, jadi itu ya pembahasan kita terkait dengan proses project management, yaitu di mana ada initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan juga closing. Oke. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe untuk mengikuti informasi ataupun ilmu-ilmu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.